Di tanah Tiongkok kuno, abad ke-6 sebelum Masehi, dunia berada dalam kekacauan. Negara-negara kecil saling menuduh, para bangsawan saling membunuh, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Para prajurit berkeliaran seperti serigala berebut mangsa, sungai-sungai dipenuhi darah. Dan jalan-jalan yang dulu ramai kini sunyi oleh ketakutan. Pada masa Zhou yang melemah, bumi Tiongkok kehilangan arah. Para raja tidak lagi ditaati, dan para menteri mengatur negara sesuka hati. Di tengah badai sejarah inilah seorang bayi lahir di negara kecil bernama Lu. Nama bayi itu adalah Kongqiu. Dunia mengenalnya sebagai Konfusius. Konfusius lahir dari keluarga bangsawan kecil yang jatuh miskin. Ayahnya, Kong He, seorang prajurit tua yang gagah, meninggal ketika Konfusius berusia 3 tahun. Ibunya, Yan Jingzai, membesarkan anak semata wayangnya dengan penuh perjuangan. Rumah mereka kecil, hampir tanpa harta. Namun di dalam dadanya, Konfusius kecil membawa sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia sering bertanya, mengapa manusia saling membunuh? Mengapa raja tidak melindungi rakyatnya? Mengapa dunia kehilangan harmoni? Ibunya pernah berkata sambil menatap langit senja, Q, dunia kacau bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena kurangnya hati. Kalimat itu melekat selamanya. Di usia 7 tahun, ketika anak lain bermain pasir, Konfusius sudah meniru upacara istana menggunakan batu, daun, dan ranting sebagai peralatan ritual. Tetangga menganggapnya aneh. Lihat itu bocah, dia bermain seperti pegawai istana. Namun Konfusius hanya tersenyum. Ada sesuatu dalam ritual, dalam ketertiban, yang menenangkan hatinya sejak saat itu. Ia bertekad memahami Li, aturan moral dan ritual yang membentuk tatanan masyarakat. Karena miskin, Konfusius tidak dapat masuk sekolah bangsawan. Namun ia belajar kepada siapapun, kepada petani tentang kerja keras, kepada penjaga gerbang tentang hukum, kepada musisi keliling tentang harmoni, dan kepada pedagang tentang cara dunia bergerak. Ia membaca kitab kuno di malam hari dengan lampu minyak yang hampir padam. Sahabat masa mudanya pernah berkata, Q, kau belajar seperti orang mencari air di gurun? Konfusius menjawab, tanpa kebijaksanaan. Manusia hanyalah tubuh tanpa jiwa. Pada usia 17, ia bekerja sebagai penjaga gudang dan kemudian pengawas ternak. Meskipun jabatan itu kecil, Konfusius menjalankan tugasnya dengan teliti dan jujur. Seorang bangsawan pernah terkejut melihat gudang begitu tertata, rapi. Siapa yang mengatur ini? Seorang pemuda bernama Kongqiu. Tuan, naikkan pangkatnya. Dia bukan pemuda biasa. Ketelitiannya membuat namanya mulai dikenal. Pada usia 30 tahun, Konfusius merumuskan gagasan yang menjadi inti ajarannya. Ren, rasa kemanusiaan, cinta kasih. Menurutnya, negara akan damai jika pemimpin memiliki hati manusiawi kepada rakyatnya. Pemimpin yang besar bukan yang membuat rakyat takut, melainkan yang membuat mereka merasa aman. Konfusius mulai mengajar, tidak menolak murid miskin. Ia berkata, dalam pembelajaran, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Murid-murid pertamanya datang dari berbagai negara, petani, prajurit, bahkan bangsawan muda. Di antara mereka kelak lahir 72 orang bijak. Ketika usia 50, Konfusius yakin pemimpin Tiongkok membutuhkan ajarannya. Maka ia melakukan perjalanan selama 14 tahun, berkeliling dari satu negara ke negara lain. Di negara Shi, Raja Jing hampir menjadi pelindung ajarannya. Dalam sebuah jamuan, Raja bertanya, bagaimana menstabilkan negeri? Konfusius menjawab, mulailah dari diri Anda. Pemimpin adalah angin, rakyat adalah rumput. Kemana angin bertiup, kesana rumput menunduk. Sang raja terkesima. Namun para penasihat yang takut kehilangan jabatan menghasut raja, Konfusius akhirnya diusir secara halus. Selama pengembaraan, ia hidup menderita, dikejar bandit, tidur di hutan, mengalami kelaparan, pernah terjebak badai salju. Muridnya Zilu pernah berteriak sambil menangis, Guru, mengapa kita harus menanggung semua ini? Konfusius duduk pelan, menatap langit gelap. Jika jalan kebajikan mudah dilalui, semua orang sudah melakukannya di negara Wei. Konfusius pernah diminta menilai seorang jenderal yang sombong. Ia berkata, tegas, pria yang hanya memakai pedang untuk menunjukkan keberanian
adalah pengecut yang menyamar. Semua terdiam, tapi kata-kata itu membuat raja membuka mata terhadap moralitas militer. Konfusius sekali lagi mendapat hormat, tapi tidak kekuasaan. Setelah bertahun-tahun mengembara tanpa diterima sebagai penasihat negara, Konfusius kembali ke Lu. Rambutnya memutih, wajahnya lebih tua dari usianya, tetapi hatinya tidak padam. Ia menulis, menyunting, dan mengajar. Karya-karyanya Lunyu, Analek, Shijin, Shujing, Shungkyu menjadi dasar moral dan pendidikan Asia Timur selama ribuan tahun. Menjelang wafat, ia berkata kepada murid-muridnya, "Jalan kebajikan tidak pernah selesai, kalianlah yang akan meneruskannya." Ia wafat tanpa jabatan tinggi, tanpa kekayaan, tanpa istana. Namun dunia kelak menempatkannya sebagai salah satu guru terbesar sepanjang sejarah manusia. Bertahun-tahun setelah kematiannya, dinasti-dinasti besar menjadikan ajarannya sebagai fondasi negara. Ajarannya membentuk etika keluarga, moralitas, pemerintah, pendidikan, hubungan sosial, hingga cara berpikir bangsa-bangsa Asia Timur. Konfusius tidak menaklukkan dunia dengan pedang, tetapi dengan kebajikan. Untuk mengatur dunia, aturlah diri sendiri terlebih dahulu.